Baik, terima kasih banyak kesetiaan Anda pemirsa Teras BBS TV, dan tentunya di sini kita masih terus memperkaya wawasan kita bersama bagaimana prosedur pengiriman dan penerimaan barang dari dan dalam luar negeri untuk kita bersama. Dan Bapak, kalaupun tadi kita sempat berbicara masalah pembatasan bea masuk, ya, dikenakan tidak melebihi dari 50 US dollar, begitu Pak ya. Nah, ini mungkin secara detail dan sosialisasi mungkin bisa dijelaskan nih Pak, seperti apa? Secara detail seperti apa untuk pengenaan bea itu, atau mungkin juga sosialisasi kepada masyarakat, karena tidak semuanya mengerti akan hal ini, begitu. Monggo. Aturan itu sebenarnya sudah cukup lama ya, sudah sejak tahun 2010 dan sudah sering kita sosialisasikan, baik melalui website kita maupun kita sering pergi ke kampus-kampus, ya, ke sekolah-sekolah untuk mensosialisasikan itu. Dan dalam waktu dekat kita akan ke daerah-daerah yang kita indikasikan banyak tenaga kerja Indonesia di situ. Kita akan melakukan custom goods to village namanya ya. Custom goods to village. Ya. Oke. Kita akan ke kampung-kampung TKI itu untuk kita berikan sosialisasi. Kegiatannya apa Pak di sana nanti rencananya? Ya, kita akan memberikan pengertian tentang batasan-batasan barang-barang yang boleh dikirim atau tidak. Kemudian batasan 50 US dollar tadi. Jadi kalau lebih dari 50 US dollar akan kita kenakan biaya masuk, itu yang akan kita sampaikan. Memang ini dirasa lebih efektif Pak ya, dibandingkan dengan menggunakan cara-cara oke lah, mungkin sebelumnya ada website dengan kecanggihan teknologi yang ada, tapi setidaknya dengan sosialisasi langsung ke kampung TKI ini akan lebih mengena, karena memang tidak semuanya juga melek dengan teknologi Pak ya. Nah, sekaligus kita mensounding kira-kira permasalahan-permasalahan apa yang sering dihadapi TKI itu berkaitan dengan bea dan cukai ya, bukan hanya masalah kiriman pos saja, juga mungkin ada permasalahan-permasalahan yang lain. Jadi bisa dikatakan nanti sharing juga di sana Pak ya. Jadi kalau mungkin juga ada saran masukan, ini bisa juga siap ditampung nanti oleh teman-teman dari bea dan cukai ya. Oke, baik, menarik. Custom goes to village. Ini khusus bagi kampung yang memiliki banyak warganya menjadi seorang TKI atau bekerja di luar negeri ya. Dan tentunya ini menjadi satu kabar bagus ya, karena memang seperti kita tahu di Kediri, mungkin juga di Karsidenan Kediri, ini banyak sekali yang mendominasi warganya juga bekerja di luar negeri. Baik, saya geser ke Bapak Prasetyo. Pak, kalau misalkan banyak juga ya mereka yang artinya melihat kiriman paketnya ini kayaknya kok berubah ya, atau mungkin ada yang rusak, atau mungkin terlambat. Kalau mungkin terlalu cepat kayaknya tidak komplain ya. Tapi kalau lambat mungkin mereka akan komplain. Nah, prosedur komplain yang benar ini seperti apa nih Pak? Silakan. Jadi pertama begini, bahwa setiap pengiriman di kantor pos itu pasti akan mendapat resi pengiriman. Di resi itu juga memuat data keterangan mengenai isi kiriman, berat maksudnya ya. Ada beratnya juga di situ. Jadi misalnya seseorang untuk domestik dulu ya, menerima kiriman, terus di situ ada resinya misalnya 5 kilo. Terus dikira beratnya ini berkurang dari 5 kilo, itu bisa komplain ke kami. Itu kemungkinan barang itu ya bagaimana mungkin di jalan ada apa-apa gitu ya Pak ya. Itu yang dalam negeri. Jadi setiap kiriman dalam negeri itu kami asuransikan. Kami asuransikan. Jadi apa itu rusak atau hilang, pasti kalau memang itu akibat daripada kesalahan kami pihak pos, pasti akan kami ganti rugi. Jadi prosedurnya yaitu tadi hubungi aja ke CS kami, customer service kami di kantor, ataupun bisa juga dengan poskol 161, 3 digit aja. Ke berapa bisa diulang Pak? 161. 161 ya. Itu melalui telepon. Melalui telepon rumah itu. Rumah ya. Jadi nanti langsung terhubung dengan CS kami. Itu nanti bisa kita proses lebih lanjut. Sedangkan untuk kiriman dari luar negeri, yang ini yang perlu harus kita ketahui bersama ya, bahwa kiriman luar negeri pada dasarnya kantor pos di Indonesia itu bekerja sama dengan administrasi pos asal. Jadi apabila ada kiriman dari luar negeri itu rusak atau hilang, proses pengganti rugian itu tidak seketika itu, tapi kita informasikan dulu melalui Soekarno-Hatta, terus ke administrasi pos asal. Jadi di sanalah sebetulnya yang mengganti. Jadi bukan penerima tahu-tahu datang terus ngajukan klaim dapat ganti, enggak. Jadi tetap kita harus komunikasikan dulu. Jadi melalui proses. Biasanya berapa lama waktu
yang diberikan maksimal untuk komplain sampai juga penggantian gitu, ya. ini Pak? Jadi kalau untuk yang dalam negeri itu 1 kali 24 jam harus sudah dapat kepastian. Yang dalam negeri ya. Kalau yang luar negeri ya paling lama mungkin 1 minggu. Nah, Oke. Jadi termasuk service excellent juga Pak ya? Iya, pelayanan prima ya. Betul. Karena memang bagaimana mereka yang mendapat kiriman ini juga sangat berharap betul dengan kiriman itu, mungkin juga ini kiriman sangat penting buat mereka gitu ya. Oke, baik, menarik sekali. Jadi pelayanannya bagus. Kalaupun tadi mau komplain, bisa juga menghubungi call center yang sudah disediakan, atau bisa langsung datang ke kantor, kantor terdekat Pak ya. Terdekat. Tidak harus ke kantor pos besar di Kediri, tapi bisa juga ke masing-masing kantor pos terdekat dari tempat tinggal mereka. Karena mereka juga masih berada di bawah dari kantor pos besar Kediri ya. Oke, dan tentunya di sini juga menjadi satu perhatian. Artinya memang kalau kita melihat banyak kasus yang mungkin juga mereka tidak mengerti tadi Pak ya. Kalau misalkan tahu-tahu mereka hanya ngedumel, barang saya kok begini ya, barang saya kok begini, begitu. Padahal kemarin kita kirimnya nggak begini, begitu. Tapi kalau misalkan ada fasilitas seperti ini bisa dimanfaatkan dengan bagus juga. Oke, saya kembali ke tentang cukai Pak, bea dan cukai. Ini menjadi satu hal yang cukup menarik. Kalaupun tadi sempat disampaikan ada rencana custom goes to village ya di sana. Mungkin ada program lain terkait sosialisasi yang dilakukan selain itu Pak, rencana ke depan? Sosialisasi kita rutin ya mengadakan. Jadi kita ada seksi khusus yang menangani itu, yaitu kepala seksi pusat layanan informasi. Itu selalu melakukan sosialisasi baik lewat media seperti ini, melalui radio, kemudian juga datang ke kampus-kampus, ke sekolah-sekolah. Jadi semuanya merata Pak ya, dari pelajar, dari mahasiswa, dan juga langsung ke mereka yang bersentuhan biasanya dengan paket itu adalah masyarakat secara umum ya. Dan tentunya ini menjadi satu hal yang cukup menggembirakan untuk kita bersama, untuk kita jalani bersama ya. Dan mungkin untuk program di bulan Ramadan atau mungkin menjelang Lebaran, ada program khususkah dari Bea Cukai lebih diintensifkan lagi kegiatan-kegiatan seperti itu, atau mungkin masih belum ada kegiatan, atau seperti apa nih Pak? Selain mungkin paket, Jadi secara umum Lebaran itu adalah masa di mana volume barang dari luar negeri itu meningkat. Jadi seperti tadi disampaikan oleh Pak Pras, kita juga standby 24 jam Pak. Jadi di pelabuhan-pelabuhan laut, di pelabuhan udara, dan di kantor pos itu kita melayani 24 jam kali 7. Oke, jadi artinya tetap diintensifkan ke paket-paket yang masuk dari luar negeri, begitu Pak ya. Oke, baik, menarik sekali, dan kita masih ada satu segmen yang harus nanti kita jalani bersama di sini, membahas lanjutan dari topik yang menarik ini. Baik, pemirsa Teras BBS TV, sekali lagi jangan geser channel Anda, tetapkan di BBS TV, karena kita akan kembali untuk Anda setelah jeda pariwara berikut ini. Dari sudut teras, kita bicara. Mas. Halo Mbak. Saking Bea Cukai ya? Nggih, kok ngertos? Nggih, lah niku saking seragame biru-biru. Terus? Berarti saking Bea Cukai Kediri. Terus Mbak, lah pripun toh? Sampun gadah calon dereng. Emang kenapa Mbak? Kalau belum ada, boleh dong ikutan antri. Lah emang kenapa sih Mbak? Soalnya kata orang-orang Bea Cukai Kediri itu sudah lama bersih KKN. Jadi rezekinya pasti halalan toiban dong. Anda bisa buktikan sendiri jika Anda menemukan petugas Bea Cukai Kediri melakukan KKN. Hubungi 081 33567 2008 atau bisa langsung adukan SMS ke KPK 085585757575 atau email pengaduan@kpk.go.id.